Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'ah bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Kitabul Janaiz, kitab menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Bab pertama, Maja'a fi 'iyadatil marid. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang menjenguk, membezuk orang sakit. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Hanad ibn Sari qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi al-Ishaq an al-Harith an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslim alal muslim. Hak seorang muslim, li itu mana hak, ala terhadap muslim yang lain, sittatun ada 6, bil ma'rufi dengan cara ma'ruf. 6 dengan cara ma'ruf. Apa maksud dengan cara ma'ruf? 6 hak yang wajib ditunaikan, 6 hak saudara muslim kita yang wajib kita tunaikan secara standar uruf. Itu mana ma'ruf, standar uruf, sesuai dengan penilaian setempat. Pertama, yusallimu alaihi idza laqiyah, memberi salam ia seseorang atasnya saudara muslim, idza laqiyahu, apabila dia bertemu dengannya saudara muslim. Apabila dia bertemu dengannya saudara muslim. Wa yujibuhu, dan ia mengabulkan, memenuhi undangan, memenuhi akannya saudara muslim, idza da'ahu, apabila ia mengundangnya. Wa yusammituhu, dan mentasmit ia seseorang dengan ucapan yarhamukallah akannya saudara muslim, apabila dia bersin. Ditambah dengan hadis yang lain, apabila dia bersin dan membaca alhamdulillah. Wa ya'uduhu, dan menjenguk ia seorang muslim akannya saudaranya, idza marida, apabila dia sakit. Wa yatsba'u, dan mengikuti ia seseorang akan jenazahnya saudara muslim, idza mata, apabila dia meninggal dunia. Kesimpulannya, yang keenam ini sebetulnya kesimpulannya, wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi, dan dia mencintai baginya saudara muslim apa saja yang ia inginkan, apa saja yang ia cintai untuk dirinya. Dia mencintai ketaatan, dia berusaha saudara muslimnya juga taat.
dia menyenangi, mencintai kesenangan, maka dia juga berusaha sebagaimana supaya saudara muslimnya juga senang. Apa saja yang dia cintai untuk dirinya, dia juga senang kalau hal itu terjadi pada saudara muslim. Artinya tidak menaruh sifat dengki terhadap nikmat-nikmat yang diterima oleh saudara muslimnya. Hadis kedua. وبه قال حدثنا أبو بشر بكر بن الخلف ومحمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حاكم بن أفلح عن سيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu an, ada Ibnu Mas'ud, ada Abi Mas'ud. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lil muslim alal muslim arba'u khilal. Bagi atau hak seorang muslim terhadap muslim yang lain 4 perkara. Yusammituhu, mentasmid ia seseorang akannya muslim apabila dia bersin. Yujibuhu, dan memenuhi ia seseorang akannya muslim idza da'ah, apabila ia mengundangnya. Wa yashhaduhu, dan menyaksikan ia seseorang akannya muslim idza mata, apabila dia meninggal dunia. Disaksikan penyelenggaraan jenazahnya, mungkin sebelum meninggal disebut dengan takziah, orang sini sebut dengan melayat, kemudian menghadiri salat jenazah, berusaha atau mengikuti pengafanannya, pengantaran ke kuburan, dan pengebumian. Itu masuk dalam kategori yashhaduhu, menyaksikannya. Wa ya'uduhu, menjenguk ia seseorang akannya saudara muslim apabila dia sakit. Hadis. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, 5 perkara, min haqqil muslim, dari hak seorang muslim. Ya, di sini dijelaskan pakai haqqi. Itu tafsiran daripada li yang ada pada 2 hadis sebelumnya. Haqqil muslim sama lil muslim. Hak 5 dari hak seorang muslim alal muslim, terhadap muslim yang lain. Pertama, raddut tahiyah, menjawab salam. Ini belum ada tadi, menjawab salam. Tadi memberi salam, sekarang menjawab salam. Ijabatud dakwah, memenuhi undangan, itu sudah. Syuhudul jinazah, menyaksikan jenazahnya, sudah. Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Tasmitul atis, mentasmid orang bersin. Di sini dilengkapi dengan syaratnya, idza hamidallah, apabila dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis pertama, kedua, dan ketiga. Hadis pertama mengatakan ada 6, hadis kedua mengatakan 4, hadis ketiga mengatakan 5. Semua yang ada pada hadis ke-6, semua yang ada pada hadis pertama, yaitu 6 perkara, yang tidak ada yang berbeda dengan 2 hadis sebelumnya, yaitu 1 saja, raddut tahiyah. Coba lihat lagi. Memberi salam, memenuhi undangan, mentasmid orang bersin, menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mencintai apa yang dia cintai. Yang kedua, 4, mentasmid orang bersin, sudah ada. Memenuhi undangan, menyaksikan jenazah, menjenguk orang sakit. Okey, semuanya sama. 5 perkara, menjawab salam, memenuhi undangan, menyaksikan jenazah, menjenguk orang sakit, mentasmid orang bersin. Apa yang enggak ada? Menjawab salam. Maka kalau kita gabungkan 7 hak muslim terhadap muslim, sudah 7.
Apabila kita gabungkan hadis pertama dengan kedua, hadis pertama, kedua dan ketiga, di sana kita dapat syarat tambahan hukum mentasbih orang bersin apabila dia memuji Allah. Apa maksudnya? Memahami, mengambil suatu kesimpulan tidak cukup dari satu hadis, kecuali setelah merangkum semuanya baru ada kesimpulan. Si fulan membaca hadis kedua, dia katakan 4 saja, hak sesama muslim. 5, mana ada 5, 6, debat dia. Kenapa? Si A tidak membaca hadis pertama, si B tidak membaca hadis kedua, si C tidak membaca hadis ketiga. Dia membaca hadis satu-satu masing. Ihsan hadis pertama katanya 6, Abu baca hadis kedua katanya 4, dia bantah yang 6 tadi. Bid'ah kamu bilang 6, 4 yang betul. Kemudian Ismail baca hadis yang ketiga, kata dia 5, enggak 6. Yang bilang 6 sama 4 bid'ah. Kemudian Safirullah baca hadis ketiga-tiganya, dia bilang dia 7. Maka 3 orang itu lebih bid'ah lagi. Dia bilang 7. Ini yang terjadi di tengah masyarakat hari ini. Dia bid'ahkan orang lain karena dia tidak baca hadisnya. Dia salahkan orang lain karena dia belum baca hadisnya. Ketika dia belum baca, dia songong dengan membilang tidak ada. Dah paham tadi? Apa yang catat? Itu penjelasan tadi harus catat. Hadis berikutnya. Wabillahi hadatsana Muhammad bin Abdullah as-Sun'ani qala hadatsana Sufyan qala sami'tu Muhammad bin al-Munkadir yaqulu sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu a'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyian wa Abu Bakar wa ana fi Bani Salamah. Aku mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adani telah menjenguk, telah membezuk akan aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan Rasulullah masyian jalan kaki, dan Abu Bakar wa ana fi Bani Salimah, saya berada di Bani Salimah. Coba uraikan hadis ini. Ihsan. Saya berikan antum kesempatan menyuraikan hadis ini selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Jarumnya temannya pula. Angoi. Abu. Ismail. 3 menit nggak bisa? 5 menit bisa? Astagfirullah. Kita melihat bagaimana sisi penguraian hadis. Yusuf coba 10 menit. Di sini bisa kita lihat bagaimana sikap seorang pemimpin terhadap kepada bawahannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin tertinggi, menentukan untuk mendatangi salah seorang sahabat yang sendiri. Kemudian di sini juga ketika kita menjenguk orang sakit, biasanya kalau kita pergi sendiri itu kurang yang kurang gitu. Tapi kalau ada kawan, makanya Nabi mengajak Sayyidina Abu Bakar kita pergi bersama. Kemudian bisa kita lihat bagaimana ketawaduan seorang Nabi. Beliau tidak berkendara tapi berjalan kaki. Padahal yang tempat Sayyidina Jabir bin Abdullah ini jauh di Bani Salamah.
Kemudian kalau seorang sakit, biasanya akan lebih nyaman jika tinggal di tempat keluarga. Nah, poin terpenting di sini adalah berjalan kaki. Kenapa Sayyidina Jabir bilang saya di Bani Salimah? Karena ada riwayat Bani Salimah adalah satu suku yang pernah mengajukan pindah kepada Rasulullah karena dekat dari masih ada tempat yang kosong di masjid. Apa kata Nabi? Tetaplah kamu di tempatmu, maka langkah-langkahmu akan dihitung sebagai pahala. Di sini Sayyidina Jabir mengatakan Bani Salimah. Saya tinggal di Bani Salimah, bukan di kawasan Masjid Nabawi, tapi di Bani Salimah yang kalian baca hadisnya itu adalah perkampungan yang jauh dari kota Madinah. Walaupun demikian Nabi jalan kaki. Nah, berarti memahami hadis dengan hadis yang untuk apa disebutkan ana fi Bani Salimah? Untuk mengetahui ketika dikatakan menjenguk orang sakit sunnah berjalan kaki, tempatnya kan jauh. Ana fi Bani Salimah. Nabi juga datang kepada saya juga jauh, berada di Bani Salimah. Nah, khair. Nah, kemudian berteman itu memang hadis Nabi mengatakan jangan safar kecuali minimal 3 orang, kalau dekat 2 orang. Kemudian yang sunnahnya adalah jalan kaki. Sepertinya perjalanan ibadah itu sunnahnya jalan kaki. Perjalanan ibadah sunnahnya jalan kaki. Lambat menuju sampai di tujuan, cepat sampai menuju Allah. Itu semboyannya. Nah, jamaah jalan kaki 4 bulan dari Padang jalan kaki ke Aceh, balik lagi habis 4 bulan. Hadis Bila qala hadatsana Hisham bin Amr qala hadatsana Maslam ibn Ali qala hadatsana Ibnu Jurayj an Hamid at-Tawil an Sidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da 3. adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membezuk orang sakit kecuali setelah 3 hari. Hari pertama sakit, enggak usah jenguk. Hari kedua mungkin dia masih bisa sembuh. Hari ketiga enggak sembuh juga, baru besoknya hari keempat. Ini hari keempat nih, ba'da, setelah hari ketiga, yaitu hari keempat baru dijenguk. Itu betul-betul perlu dijenguk karena 3 hari sudah tidak hadir di tempat sholat berjamaah. Maka di tempat-tempat kita hari ini banyak yang perlu dijenguk. Kenapa? Karena sudah seminggu tidak hadir tempat sholat jamaah. Kemarin zuhur Jumat hadiri, malamnya enggak lagi, subuh Sabtu enggak ada, Ahad enggak ada, sekarang Senin enggak ada, besok Selasa kalau enggak ada juga sunnah dijenguk. Yang jenguk cuma 5 orang, yang dijenguk sekampung. Mengerti maksudnya? Jamaah masjid mana saja, kalau sudah lebih 3 hari jamaahnya enggak datang ke masjid, maka sunnah dijenguk karena dia sedang sakit, sakit iman. Itu lebih parah lagi, mesti jenguk lagi. Itu bukan hanya 1 hari, 3 hari. Hari pertama saja sudah ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasul, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Sayyidina Rasul? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang ditanyakannya hari fikih?
Siapa yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar yang tidak hadir salat subuh? Nah, kalau zaman sahabat mah mudah dihitung. Siapa yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar yang tidak hadir salat subuh? Bisa dihitung. Kalau hari ini banyak yang mesti ditanyakan. Siapa? 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 Bukan Salman. Sulaiman bin ayahnya. Sama siapa ditanyakan? Sama maknya. Kemana Sulaiman? Udah lama nggak nampak salat subuh. Nah, kata ibunya, bukan udah lama, tadi subuh nggak nampak. Kemana Sulaiman? Tadi malam dia sholat sepanjang malam. Nah, itu ditanyakan. Ya Karim. Tapi hari ini karena pergeseran agama, digeser, maka yang hak menjadi batil, yang batil jadi hak. Ketika orang 5 waktu sholat ke masjid, orang itu ditanyakan, kenapa dia tiap hari sholat ke masjid? Dulu satu waktu nggak sholat ke masjid ditanya, kemana Sulaiman nggak sholat subuh? Hari ini kalau ada orang 5 waktu ke masjid, dia tanya, kenapa dia sholat 5 waktu ke masjid? Itu pergeseran namanya itu. Yang hak jadi batil, batil jadi hak. Dulu yang nggak sholat ditanya, yang hari ini yang sholat ditanya, kenapa kamu 5 waktu ke masjid? Nggak bisa di rumah? Pertanyaan itu muncul di tengah masyarakat kita karena kita udah berada di ujung zaman. Sebentar lagi, kenapa kamu pakai celana? Suatu saat akan ditanya seperti itu. Kenapa zaman itu orang nggak ada pakai celana lagi? Yang pakai celana ditanya, kenapa kamu pakai celana? Bingung juga dia. Saya yang benar, tadi yang benar. Kayak nggak pakai celana itu benar ya. Buka juga celana dia. Nah, sampai orang bingung mana yang benar, mana yang salah. Hari ini perkara-perkara yang nyata aja dulu, salat jamaah. Kemudian orang menjaga pandangan. Orang nggak mau salam perempuan. Nah, itu yang ditanya, kenapa nggak mau salaman dia? Bodoh pertanyaan kamu itu. Kenapa kamu salaman sama dia, emang binimu? Itu yang harus dipertanyakan, bukan saya yang ditanyakan. Kenapa nggak salaman sama dia? Besoknya perkara yang kecil pun sampai pada satu titik yang tahu hanya Allah. Yang lain dia nggak tahu lagi. Allah itu apa tuh Pak? Pokoknya baca aja Allah dah. Nenek moyang saya bilang dulu Allah Tuhan kita. 60 sifatnya, 20 sifat wajib nggak ada lagi dibahas waktu itu. Tidak ada lagi pondok pesantren, tidak ada lagi kitab, nggak ada bid'ah-bid'ahan, nggak ada sunnah-sunnahan. Semuanya orang taat hanya satu, pandai baca Allah. Nah, yang baca Allah itu dibilang oleh orang lain sasek. Bid'ah. Mati yang baca Allah itu baru terjadi kiamat. Mati kiamat masih ada waktunya lagi. Hadis. Wa bin qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Uqbah bin Khalid as-Sakuni an Musa bin Muhammad bin Ibrahim at-Taimi an abihi an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita baca hadis Iyatul Marid ini, saya minta antum menyimpulkan adab-adab menjenguk orang sakit daripada 9 hadis ini. Waktunya 4,5 menit. Nah, dari sekarang dipikir-pikir apa istinbat hukumnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum, apabila kalian masuk, alal maridi, atas orang sakit, fanafisu,
Maka lapangkan oleh kalian baginya orang sakit fil ajal, pada ajalnya. Lapangkan oleh kalian baginya orang sakit pada ajalnya. Ini adab dalam menjenguk orang sakit. Ajalnya dilapangin. Apa maksudnya ajal dilapangin? InsyaAllah sembuh. Sakit apa Bapak? Komplikasi jantung. Ada 3 cincin pasang. Lumui Sluki, kemudian Marjan, kemudian Aki Yaman. 3 cincin di jantung saya. Paru-paru basah pula. Kemarin dah dikeringkan ke mesin cuci. Kemudian stroke ringan nih. Telinga saya ini nggak bisa berkedip lagi. Apa ini yang dipikir? Telinga dia nggak bisa bergerak. Biasanya bisa bergerak, ini nggak lagi. Stroke ringan. Kita katakan usia Bapak berapa? 99 tahun. InsyaAllah sembuh Pak. Masih bisa kawin sekali lagi. Itu mana nafizu fil ajal. Walaupun kita dapat informasi di luar daripada dokter, cari siapa Pak? Pasien kamar 69. Masya Allah, ditalkinkan dia saatnya 3 jam lagi usianya itu. Itu informasi yang dapat dari dokternya. Kita masuk bilang masih panjang, Masya Allah, masih bisa kawin lagi. Itu adabnya. Dan sebaliknya, sakit apa? Asam lambung. Parah itu mah asam lambung. Tetangga saya asam lambung kemarin meninggal. Oh, itu nggak bikin orang sembuh itu. Asbab itu mati dia. Seharusnya dia mati 2 hari lagi. Tapi karena informasi ditakut-takutin, turun itunya. Apa namanya itu? Garis-garis itu. Nah, itu adabnya. Walaupun demikian, kita katakan fa inna dzalika la yaruddu syai'an. Sesungguhnya hal itu tidak akan menolak sesuatu. Kalau dia mati, asbab antum bilang dia bisa sembuh, enggak akan dia sembuh. Kalau mati tetap mati juga. Sesungguhnya perkataan demikian tidak menolak apapun. Tetapi hal itu yatibu binafsil marid, membuat senang hati orang sakit. Maka ciri-ciri dokter yang spesialis itu atau orang menjenguk yang sesuai dengan sunnah itu, kata-katanya menyebabkan orang sakit senang, bukan ditakut-takutin. Bapak dah jelas asam urat, masih makan jeruk lagi. Siapa yang buat jeruk nih? Kawan saya nih, dah habis 3 saya. Matilah lepas itu tuh. Dia bilang jangan makan jeruk juga. Ketika orang sakit kemakan sesuatu yang enggak boleh dimakan, kata dokter misalnya, kita tinggalkan kawan kita yang sedang sakit ini, datang yang lain bawa buah, kata dokter dia enggak boleh makan buah itu, sudah dia makan. Lalu kita datang, apa kata dia? InsyaAllah itu rezeki dari Allah itu. Buah itu kata dokter itu bisa saya salah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang gerakkan bapak makan, berarti ada tujuan Allah di situ. Apa kira itu? Asbab meninggal bapak karena buah itu. Itu takdirnya di Lauh Mahfuz. Ya harus begitu, harus dimakan. Ini ditakut-takutin, nggak boleh. Hadis berikutnya. وبلا قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا صفوان بن هبيرة قال حدثنا أبو مكين عن كريم عن سيد بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membezuk ya Nabi rajulan akan seorang laki-laki. Qala pura-pura sakit ya.
Datang mak, apa yang kamu mau? Oh senang sate mak, lontong mak, lontong malam, martabak Mesir, goreng ayam, kitchen. Satunya dia nggak sakit, cuman udah lama nggak dengar perkataan itu, mata tastahi. Apa yang kamu mau? Itu pula sebetulnya itu nggak bodoh sih, itu memang sunnahnya begitu. Tapi kita mikirnya kan bodoh. Anak sehat nggak ditanya apa yang mau, udah sakit baru tanya apa yang mau. Mau ini nak, mau ini nak. Karena hidup ekonomi zaman itu miskin mas. Jadi nggak berani orang tua nanya apa mau anak. Kenapa? Anaknya mau semuanya, kadang selero. Maka ketika sakit baru ditanya, mata tastahi, apa yang kamu mau? Dan itu betul-betul sunnahnya. Apa kata laki-laki itu? Astahi khubza bur. Saya pengen sekali roti gandum. Nah, jadi orang sakit itu jangan suruh maksa makan nasi. Kalau dia ada muntah-muntah begitu, maka tanya tim medis Darul Hijrah, apa yang kamu mau? Nah, rata-rata jawabannya pangsit. Itu riset mengatakan begitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu khubzu burrin, siapa saja yang ada bersamanya roti gandum, falyab'as ila akhihi, hendaklah dia mengirimkan kepada saudaranya yang sedang sakit. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaha maridu ahadikum syai'a, apabila menginginkan oleh orang sakit dari salah seorang kalian, orang sakitnya salah seorang kalian akan sesuatu, hendaklah ia memberi makan akannya sesuatu itu. Ini perintah Nabi. Walaupun kata dokter enggak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Pesan dokter nanti kalau dia minta buah-buahan, semangka jangan dikasih ya. Mangga boleh, jeruk boleh, semangka jangan. Bapak ini mah nggak dengar dia nih informasi di situ. Pas rumah Pak mau apa Pak? Semangka. Tadi dokter bilang nggak boleh semangka, yang lain boleh. Mangga mau Pak? Nggak mau. Pepaya? Nggak mau. Anggur yang mahal? Nggak mau juga. Apple yang mana nih? Elektronik mau. Buah-buahan enggak. Saya maunya semangka saja. Antum buat apa dah nih? Pesan dokter jangan kasih buah semangka, yang lain boleh. Ketika ditanya orang sakit dia maunya semangka, antum kasih apa? Kasih semangka enggak? Kasih sedikit. Itu apa? Perintah Nabi, bukan obati hati. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staha mari ahadikum syai'a, apabila pengen oleh orang sakit salah seorang sesuatu, walaupun kata dokternya itu enggak boleh, ya kita ijtihad lah. Yut'imhu, kata Nabi, berilah dia makan. Kalau dia meninggal gara-gara itu memang takdirnya udah meninggal, bukan karena makanan. Hadis berikutnya. وبنا قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن العماش عن يزيد بن الرقاشي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an qala, berkata ya Sayyidina Anas, telah masuk menjumpai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang sedang sakit, ya'uduhu, menjenguk ia Nabi, membezuk ia Nabi akannya orang sakit. Faqala, maka Nabi berkata, atastahi syai'an, apakah kamu mau sesuatu? Enggak ada jawaban. Enggak ada jawaban pada orang sakit itu. Kalau tidak ada jawaban, Nabi katakan, atastahi ka'ka, apakah kamu mau kick
Kakak, kik atau kik. Kue bolu. Nah, namanya sekarang macam-macam lah. Kue ban Vespa kah, brownies. Tahu untuk brownies? Nah, berondong berkumis. Kemudian apa lagi? Rasa vanila, rasa pandan, rasa coklat. Masya Allah, itu nama kik. Atas tahi kakak, apakah kamu mau kik? Qala na'am, oh iya. Fatolabu lahu, maka mencarikan mereka keluarga baginya si sakit. Belikan keluar dulu, cari. Saya cari, dia dibawa ke rumah, kemudian disuapin sedikit aja makan, nggak mau lagi dia. Marah keluarga nih, capek-capek saya cari kamu makan. Jangan marah, kalau dia nggak mau makan, kita yang makan. Karena memang orang sakit begitu, maunya begitu, pas makan nggak suka. Mau ini lagi, pas makan, kan dikit aja. Tapi kalau bilang mau ini langsung habis oleh dia, itu pura-pura sakit. Nggak sakit beneran. Semua yang mau itu habis oleh dia, itu pura-pura sakit. Yang betul sakit itu dari bilang mau, nggak habis juga. Orang tua kan tahu itu, selera anaknya apa, hobinya. Pas sakit, apa yang ditanyakan? Yang sering dimakan tuh, mau gurita. Oh, luar biasa. Ditawarkan yang sering dimakan, justru dia maunya yang nggak biasa dia makan. Nah, taringkan pari digoreng. Hadis. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثني كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada saya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta ala maridin, wahai Umar, apabila kamu masuk menjumpai orang sakit, famurhu, maka perintahkan olehmu akannya orang sakit ayyad'u lak, bahwa dia berdoa untukmu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, maka sesungguhnya doanya orang sakit sama dengan doa malaikat. Doanya orang sakit sama dengan doa malaikat. Oke, 9 hadis tentang menjenguk orang sakit. Apa ada adab menjenguk orang sakit? Siapa yang lengkap? Ismail, kasih mic sampai kabelnya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, pergi dengan berjalan kaki. Oke. 2, pergi dengan kawan 1 atau 2 orang. 3, memotivasinya dengan harapan untuk sembuh. 4, membawa hadiah untuknya berupa makanan. 5, menanyakannya apa yang ia mau. 6, meminta doa darinya. 7, sudah 6 saja. 7, Astagfirullah. Ada tambahan? 7, enggak ada. Tambah Bu, 7. Setelah 3 hari. 8. Itu kan ada ulang tadi. Yang belum disebutkan Ismail. 8. Sudah juga. Oke, setelah 3 hari. Yang nomor 7. 8 Ihsan. 8. Pas.
Ada tambahan? Dani 8. Dia suka. Kita nggak tahu apa yang dia suka. Menanyakan yang dia suka. Oke, itu sudah disebut tadi. 8. Dengan kata-kata lanjut. Hah? Dengan targiban yang baik. Targiban yang baik. Gimana di istimbat tuh ya? Coba sebutkan kalimat yang mana untuk ambil ada kata-kata yang baik. Itu motivasi sembuh. Nah, motivasi 8. Delapan Ibn. Pas. 8 Rifki. Imam Syafi'i ya Umair ma fa'alan nughair. 70 hukum lahir. Ini 9 hadis 8. Yang ke-8 apa? Yusuf 8. Ketika kita menanyakan penawaran kepadanya, kalau bisa diarahkan kepada makanan yang lunak-lunak. Di mana? Atas tahi ka'kah? Apa kamu suka kek? Jadi diarahkan pada yang lunak, karena kek itu lunak. Di mana antum tahu kek zaman Nabi lunak? Ini saya juga lihat dari ketika dia minta roti gandum. 9. Kemudian jika makanan itu tidak membahayakan bagi yang sakit, maka segera kita penuhi. Kalau membahayakan? Yang membahayakan, kalau saat yang kita alihkan, kita wakilkan dengan bahasa yang lain. Bertentangan dengan hadis Nabi, iza staha maridun asyai'an se'antu, umum atau bermanfaat? Kalau dari dua hadis ini bisa kita lihat makanannya itu nggak membahayakan. Syai'an, lafaz umum. Iza staha maridun ahadikum syai'an, syai'an apa saja, falyut'imhu. Mantap mujtahidnya. Secara umum hadis, apa saja minta kasih saja. Karena prediksi dokter bisa saja salah. Bukti yang pernah terjadi, ada salah satu daripada pengurus pondok kami dulu, pendiri, beliau sakit. Kemudian jalan-jalan belakang rumah ada cendawan. Dia ambil dia disayur oleh istrinya, keracunan. Lepas itu sembuh dari sakitnya. Sengsara membawa nikmat. Jadi bisa saja menurut ilmu kedokteran itu adalah membahayakan. Tapi menurut hadis, makan, sudah kasih. Sama dengan hari ini, orang darah tinggi nggak boleh makan daging kambing. Daging kambing nggak boleh. Ketika dia korban, Nabi suruh makan daging kambing. Nah, itu orang darah tinggi makan atau nggak makan? Makanlah. Nabi bilang barokah. Khair, insyaallah. Itu kesimpulannya. Kita pergi pada judul berikutnya. Babu ma jaa fi thawabi man ada maridan. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang pahala orang yang menjenguk orang sakit. 6. Wabihi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana A'mash an al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Laila an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata, siapa saja yang mendatangi akhahu, saudaranya, al-muslimu, yang muslim, aidan, hakadan, dia membezuk. Kalau di ujungnya ada aidan, membezuk, berarti muslimnya itu sakit.
Masya, niscaya orang tersebut berjalan fi kharafatil jannah. Kharafatil jannah dengan doma mayatarifu minan nakhal hina yadraku samaru. Qala Abu Bakar ibn Umar yusfi Rasulullah ma yarisu aidul marid min sama mukhtarif minas samar. An-namur zakat tarik jalan. Nah, niscaya dia berjalan fi kharafatil jannah pada jalan surga sampai dia duduk di dekat orang sakit. Dia datang, dia keluar dari rumahnya menuju rumah orang sakit, sepanjang perjalanan dia tempuh itu sama dia berjalan di jalan surga. Artinya kalau dia kecelakaan, kalau dia meninggal, dia sudah sampai mengarah ke surga. Itu pahala sedang jalan. Fa idza jalasa, apabila dia sudah duduk, wa marathur rahmah, meliputi akannya oleh rahmat Allah. Meliputi akannya oleh rahmat Allah. Fa in kana ghudwatan, maka jika ada yang membezuk itu pagi hari, pagi-pagi dia berangkat, shalla alaihi, niscaya mendoakan terhadapnya seseorang. Alaihi di sini mana lahu, bukan alaihi mana mencelakakan, tapi alaihi mana lahu. Kenapa? Karena shalla itu gabungnya pakai alaihi, nggak ada sallallahu lahun nabi, nggak ada kan? Pakai alaihi. Jadi bukan selalu ala itu mudarat, tidak. Shalla alaihi, mendoakan baginya seseorang oleh 70.000 malaikat sampai sore. 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Wa in kana masaan, jika ada yang menjenguk tu sore, pada maghrib misalnya, shalla alaihi, mendoakan baginya seseorang oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Nah, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud juga ada. Hadis Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yusuf bin Yaqub qala hadatsana Abu Sinan al-Qasmali an Utsman bin Abi Saudah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas umum. Apa umumnya? Orang itu didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuknya? Ada pada hadis di bawah. Man ada maridan, siapa saja yang membezuk orang sakit, nada munadin, menyerulah si penyeru dari langit, yaitu para malaikat, tibta, engkau telah berbuat baik, wa tauba mamsaka, semoga baik perjalananmu. Itu doanya. Wa tabawwa'ta, semoga engkau mendapat tempat, minal jannati, dari sorga, manzila, akan tempat tinggal. 70.000 dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Semoga perjalananmu baik, semoga kamu baik, perjalananmu baik, akhir kehidupanmu baik. Perjalanan baik, kita nggak baik juga nggak bagus. Perjalanan pakai Alphard, jalan di tol, cuman kita demam. Orang mampir di rumah makan, kita nggak bisa makan. Orang lihat pemandangan, kita sibuk dengan sakit perut. Nah, itu perjalanannya baik, tapi orangnya sedang nggak baik. Atau orangnya baik, tapi perjalanan nggak baik. Sehat bugar, jalan pakai angkot, perjalanan berlobang, kemudian masuk dalam lobang juga, berasap, mogok, dorong. Nah, perjalanan baik, orangnya baik, tapi sampai di tujuan nggak baik, diusir, juga nggak bagus. Ketiga-tiga ini, orangnya baik, perjalanannya baik, tempat yang dituju baik.
maka itu adalah perjalanan hidup yang sempurna. Babu maja'a fi talqinil mayyit la ilaha illallah. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang mentalkin mayit. Mayit yang dimasukkan di sini adalah orang yang sedang sakaratil maut, ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam, lakinu, takinkan oleh kalian, mautakum, orang mati kalian. Maksudnya adalah orang yang mau mati di antara kalian, orang yang sedang sakaratil maut. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah, dengan cara dibisikkan di telinga kanannya atau telinga kirinya, sebaik-baiknya di telinga kanannya, dengan suara yang jelas, lembut, tanpa ada tekanan-tekanan, tanpa ada tambahan-tambahan kata-kata. La ilaha illallah. Hoi, bacalah. Nah, itu enggak boleh. Karena dia sedang panik, dia baca. Hoi, bacalah. La ilaha. Mati dia. Akhirnya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, enggak masuk dia situ. Kenapa? Karena dia akhir kalimat dia adalah hoi, bacalah la ilaha illallah. Itu sebabnya dalam kitab fikih dikatakan jangan ada kalimat kul, bacalah, enggak boleh. Bacain saja, enggak boleh pakai bacalah. Nanti karena dia panik, diikutin apa yang dia omongin, akhirnya enggak sampai tujuan kita. Hadis وبه قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن عمر بن غزية عن يحيى بن عمارة عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن إسحاق بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum, takinkanlah orang yang sakarat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kaifalil ahya, bagaimana kalau dibaca, dizikirkan untuk orang hidup? Ajwad wa ajwad, bagus. Kalau orang mau sakarat aja, orang hidup pun bagus zikir itu. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau jenazahnya ahli zikir. Kalau orang enggak hafal itu, jangan suruh itu talqinin. La ilaha illallah, syukur. Nah, ini yang dah biasa la ilaha illallah, zikir panjang, ratibul hadad, ratib atas, hizib nawawi, wiqayah lagi. Suruh ini dia, gampang lah itu man. InsyaAllah. Nah, kalau enggak, la ilaha illallah saja. Kapan mau ditalkinkan? Hah? Masih lama. Ada kebayang-bayang mati mana ini? Biasanya sesuatu yang dibayangkan itu masih jauh, karena dia masih bayang-bayang. Babu maja'a fima yuqal indal marid idza hudira. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan fima, tentang perkara-perkara yang diperkatakan di dekat orang sakit. Ini bukan dikatakan sama orang sakit. Yang dikatakan sama orang sakit satu saja, la ilaha illallah. Ini tentang perkataan-perkataan yang kita bicarakan dekat orang sakit apabila dia sakaratil maut. Dia sedang sakarat, kita ada di dekat dia. Apa yang kita baca, apa yang kita katakan supaya dia mudah mati.
supaya matinya husnul khotimah. Ada anjuran begitu. Dan sampai ketika kita menghadiri orang sakaratil maut, susah kali bernafasnya. Begitu dia itu, dosa dia dulu tuh. Mati, susah matinya, terjulur-julur lidahnya belum mati juga. Rasain. Biasa menjulur-julurkan lidah sama orang sekarang tuh lihat tuh. Nggak boleh. Maka ada tuntunan. Apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan dekat orang yang sakaratil maut, supaya saudara kita ini walaupun besar sekali dosa dan kesalahannya, kita tetap berharap dia dengan husnul khotimah. Jangan bangga lihat orang mati susah, jangan senang lihat orang mati terjulur lidah. Kenapa? Berarti kita berpihak kepada iblis dan setan. Kita mesti berpihak kepada ini manusia, jangan sampai berpihak kepada iblis. Kalau kita doakan dia kecelakaan, berarti kita berpihak kepada iblis. Seharusnya dalam kondisi seperti itu kita berdoa kebaikan, kemudian kita berusaha memaafkan kesalahan-kesalahan dia, supaya husnul khatimah, seperti kegembiraan yang dirasakan oleh Rasulullah ketika beliau keluar dari rumah seorang kafir yang anaknya meninggal dalam Islam. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Sayyidatina Ummu Salam radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid, apabila kalian menghadiri orang yang sedang sakit, au mayyit, atau orang yang sudah meninggal dunia. Kita hadir menjenguk orang yang sedang sakit, kebetulan dia sakaratul maut, atau mayat yang sudah kita lihat sudah meninggal dunia. Kita lihat mukanya, kita lihat matanya, kita lihat mulutnya. Pada saat itu, apapun yang kamu lihat, ucapkanlah kebaikan. Gelap sekali mukanya ketika mati, tetap ucapkan kebaikan. Ini kayaknya karena udah lama sakit ini, mukanya hitam ketika mati. Semoga diampuni oleh Allah. Matanya nggak mau ditutup. Kenapa enggak tutup matanya? Udah itu tuh nggak mau juga. Kayaknya dia nampak surga tadi. Nampak bidadari yang nggak mau gedip dia tadi. Itu. Air liurnya keluar ternyata. Oh kan? Betul. Air liurnya juga keluar. Ya bidadari dia itu tadi. Jadi jangan pernah ditafsir-tafsirkan kepada perkara jelek. Terbuka matanya nggak menutup. Ini dasar orang nakal nih. Kayak dicekik malaikat dia tadi. Nah, nggak boleh. Baik yang mati maupun yang sakarat. Kenapa kita mesti ucapkan yang baik-baik? Karena sesungguhnya para malaikat yu'amminuna ala ma taqulun. Mereka bacakan amin atas apa saja yang kamu katakan. Mereka baca amin atas apa saja yang kamu katakan. Falamma mata Abu Salamah, maka tak kala meninggal Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu an, kata istri beliau Ummi Salamah, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat. Sesungguhnya Aba Salamah sungguh telah meninggal dunia. Qala, berkata ya Nabi, kuli, bacalah doa ini, Allahumma ghfirli wa lahu wa aqibni minhu uqban hasanah. Katakanlah, Allahumma, wahai Allah, ampunilah saya dan dia, gantikan buat aku darinya Abu Salamah akan pengganti yang baik. Gantikan buat aku darinya Abu Salamah akan ganti yang baik. Agak setahun
2 tahun nikah dia. Kenapa diganti? Janjinya udah lupa. Maka tidak ada bahasa saya sudah janji sama suami saya untuk sekarang, dia wasiat ke saya jangan kawin lagi ya setelah saya. Kata suami, kata istrinya, iya bang, saya nggak kawin lagi. Apa hukum wasiat itu? Wajib jalankan nggak? Tidak wajib. Nah, tidak wajib. Bahkan ketika sudah meninggal pun langsung doa supaya diganti dengan pengganti yang baik. Kata Sayyidatina Ummu Salamah dalam hadis yang lain, menurut saya pikir di benak saya, enggak ada menurut saya yang lebih baik daripada Abu Salamah. Enggak ada. Yang lebih kaya mungkin ada. Lebih tampan dari Abu Salamah ada. Yang lebih muda banyak. Tapi yang lebih baik dari Abu Salamah tidak ada. Ini ciri-ciri wanita salehah, Rifki. Di mata dia tidak ada yang lebih baik dari suaminya, walaupun suaminya lebih jelek pada orang lain, lebih miskin, lebih hitam, lebih kecil, keriting. Tapi yang lebih baik enggak ada katanya. Tapi karena itu perintah Nabi, fafa'altu, saya lakukan saja. Padahal dalam benak saya enggak ada lagi yang lebih baik. Karena enggak kebayang oleh Sayyidatina Ummu Salamah kan kawin dengan Nabi. Tapi karena perintah Nabi dibacalah doa tersebut, fa'aqabani Allahu man huwa khairum min. Ternyata betul mengganti akan aku oleh Allah akan orang yang dianya lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita baca ketika ada orang meninggal dunia. Baca. Wabillahi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Al-Hasan ibn Syakik an ibn al-Mubarak an Sulaiman at-Taimi an Abi Utsman wa Laysa bin Nahdi an abihi an Ma'qil bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'uha inda mautakum. Bacakan oleh kalian akannya surah inda mautakum, di dekat orang sakarat di antara kalian. Surah apa? Yakni surah Yasin. Jadi ketika sakaratul maut, ada di dekat orang sakaratul maut, kita dianjurkan baca surah Yasin, memudahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya syaitan yang menggodanya kiri kanan muka belakang atas bawah itu lari dengan bacaan surah Yasin tersebut, sehingga dia mudah menghembuskan nafas terakhirnya. Hadis berikutnya, Wabillahi hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Yazid bin Harun wa qala hadatsana Muhammad bin Ismail qala hadatsana Al-Muharibi jami'an an Muhammad bin Ishaq an Al-Harith ibn Fudail an Az-Zuhri an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik an abihi qala lamma hadarat Ka'ban al-wafatu atathu Ummu Bishr bintul Bara bin Ma'rur faqalat ya Aba Abdurrahman in laqita fulanan faqra alaihi minni salam. Naam. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayah beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik. Katanya, lamma hadarat, tak kala hadir akan Ka'ab, tak kala hadir akan Ka'ab oleh wafat, datang kepadanya oleh Ummu Bishr putri Bara bin Ma'rur. Dia berkata, apa kata dari perempuan ini? Wahai Aba Abdurrahman, inna kita fulanan faqra alaihi minis salam. Jika kamu bertemu si fulan, bacakan olehmu, sampaikan olehmu kepadanya dari aku akan salam. Ngerti ceritanya enggak?
Hah? Orang yang sedang sakaratil maut itu sedang persiapan pulang ke akhirat. Nah, Umi Bishr ini dia punya kawan yang sudah meninggal dunia. Mungkin suaminya lah. Dia punya suami sudah meninggal dunia. Dia masih di dunia. Dia lihat Sayyidina Ka'ab bin Malik udah mau pulang ke akhirat. Dia sedang sakaratil maut, menyebut ajalnya. Datang Umi Bishr, "Wahai Ka'ab, kamu mati kan? Mau pergi ke alam kubur kan? Suami saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau jumpa di alam barzah, sampaikan salam saya sama dia." Itu ceritanya, Mas. Begitu yakinnya tabi'in atau sahabat tentang kehidupan setelah mati. Apa jawaban Sayyidina Ka'ab bin Malik? "Ghafarallahu lak ya Umi Bishr." Semoga mengampuni oleh Allah bagimu wahai Umi Bishr. "Nahnu asghalu min dzalik." Kami lebih sibuk dari itu. Sibuk di kubur tuh, enggak sempat nyari siapa-siapa. Kamu kira reunian di situ? Nah, banyak kesibukan lebih parah lagi pada kesibukan duniawi. Qalat, berkata ia Ummu Bishr, "Ya Aba Abdurrahman, amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu tidak mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna arwahal mu'minin fi tayri khudrin?" Sesungguhnya ruh orang-orang beriman pada burung hijau, ta'duku bisajaril jannah, yang bertengger di pohon-pohon surga. Qala, berkata ia Sayyidina Ka'ab bin Malik, bala, benar saya dengar hadis itu. Qala fahuwa, itu kan jelas. Yang meninggal itu orang beriman. Kamu akan meninggal juga beriman. Nanti ruh kamu di mana? Di paruh burung hijau. Di mana? Bertengger di pohon surga. Kan pasti kamu jumpa. Itu aja repot. Khair, saya pernah ditanya tentang perkara ini. Memang agak sulit juga dipahami. Seseorang nitip kafan untuk saudaranya. Nitip kafan. Benar gak kejadiannya itu? Ada seseorang meninggal dunia, kemudian ketika sekarat dikatakan, nanti kalau bapak meninggal saya titipkan kafan ya, kain kafan baru untuk saudara saya yang sudah meninggal. Saya lihat bajunya kemarin buruk sekali. Maka ketika orang itu meninggal dunia, dipakaikanlah kain kafan satu lapis lagi sebagai tambahan di luar. Nanti diberikan ke saudara yang dah pakai kafannya ada buruk itu. Lepas itu dia mimpi, ya terima kasih ya dah ngirim baju. Itu mirip sama ini nih. Walaupun cerita itu enggak ada dalilnya, tapi cerita mirip sama cerita sahabiah dengan sahabi ini. Ummu Bishr sahabiah. Sayyidina Ka'ab bin Malik ya sahabi juga. Bikin praktek seperti itu. Nah, kira-kira cerita yang ditanyakan itu benar atau tidak, itu kita katakan wallahu a'lam. Tapi enggak dianjurkan nitip-nitipkan kafan. Sayyidina Abu Bakar katakan, orang hidup lebih perlu kepada kain baru pada orang mati. Nah, kain kafan itu bisa saja hancur, tapi yang kekal adalah amal ibadahnya. Nah, itu cerita orang-orang luar biasa yang pernah terjadi. Mereka punya kehendak yang nalar orang-orang biasa itu tidak bisa diterima, tapi karena dia orang-orang istimewa, Allah bisa saja berlaku. Kita tidak katakan iya, juga tidak katakan tidak, karena kita tidak ada di makam mereka dan kita tidak menyaksikan kejadiannya. Itu saja. Tapi kalau soal nitip-nitip seperti ini dilakukan oleh sahabiah. Apa itu?
kita jumpa dengan orang-orang sekarat, kita titip satu lah untuk kakek-kakek kita. Titip ya, salam ke kakek saya. Apa susahnya nitip salam, pergi ke kuburnya, assalamualaikum, nyampai kan? Apa mesti titip juga? Itu jasadnya, ruhnya itu di surga jauh situ. Betul kalau kakek kita di surga atau kakek kita di surga yang datang nih nggak ke surga? Itu juga makam sahabat, nggak usah diikutin. Hanya antum pilih istimbat lagi. Di antara perkara yang sunnah dilakukan ketika orang sakaratul maut adalah nitip salam kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Akhirnya nggak jadi mati orang itu. Tang fulan nitip salam kakek saya, mak saya, nitip salam untuk bini saya, nitip salam untuk suami saya. Kayak orang mau pergi Makkah aja. Jadi itu makam sahabat lah. Enggak ada istimbatnya untuk dilakukan. Naam, hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Azhar qala hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Yusuf bin Majishun qala hadatsana Muhammad bin Munkadir qala dakhaltu ala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa yamut faqultu iqra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salama. Masya-Allah, bukan satu hadis. Ada hadis yang lain lagi perkara yang sama. Muhammad bin Munkadir, seorang imam tabi'in, beliau mengatakan sama jumpa Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau yamut, sudah meninggal. Saya katakan iqra ala Rasulillah assalam. Hai Pak Jabir, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah. Juga makam sahabat Sayyidina Jabir bin Abdullah dijamin masuk surga, Rasulullah ahlul jannah, pemimpinnya ahlul jannah, maka pasti mereka jumpa. Wajarlah dilakukan hal yang sama. Kalau begitu, kalau kita ada ulama meninggal dunia, kita nitip juga lah salam kepada ulama juga. Jadi kalau jumpa semua nitip salamnya. Ada tarikat misalnya dari Pariaman, mursyid tarikat Sataria, makam zikirnya ada tinggi. Malam Jumat semua kalian hadir ya di rumah saya. Hadir ya. Ternyata mau meninggal dunia, panggil murid-muridnya semua. Titip salam. Titip salam sama Syekh Nudi. Bid'ah enggak? Tidak. Nah, bahkan yang sudah terbaring meninggal pun bisa dikatakan hal seperti itu. Masya Allah. Hadisnya hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Babu majah fil mu'min yu'jaru fil naza'. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan pada orang beriman, tentang orang beriman diberi pahala waktu sakaratil maut. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Al-Walid bin Muslim qala hadatsana Al-Auza'i an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha hamimun laha yakhnuquhu al-maut falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma biha qala laha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjumpainya Sayyidatina Aisyah, wa 'indaha hamim, di sisinya Sayyidatina Aisyah ada hamim, ai qaribun, kawan, kari kerabat, yakhnuquhu al-mautu, yang mencekik akannya oleh kematian. Masuk di atasnya Sayyidah Aisyah, masuk ya Rasulullah di atasnya Sayyidah Aisyah, di sisinya Sayyidah Aisyah ada hamimun laha, temannya Sayyidah Aisyah, karib kerabatnya Sayyidah Aisyah yang sedang mencekik akannya oleh mati. Artinya sedang sakaratul maut. Falamma ra'an nabiyyu ma biha,
Maka tatkala melihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menimpa dirinya Sayyidah Aisyah, dilihat Sayyidah Aisyah gelisah. Qala laha, berkata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, la tabta'isi, janganlah kamu putus asa. Wala tastab'isi ala hamimika, janganlah kamu putus asa atas kawan dekatmu. Fa inna dzalika min hasanatih, maka sesungguhnya demikian termasuk dari kebaikan-kebaikannya. Itu husnuzan yang perlu ditanamkan. Bagaimana dia orang ahli ibadah, sakaratnya 3 hari 3 malam, belum mati-mati juga, serasa selama ini sesat ibadahnya? Bukan. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dia selama ini, karena kesulitan dia dalam sakarat yang berhari-hari itu akan menjadi amal baik dari orang tersebut. Alhamdulillah. Ini tempat kita berhusnuzan, dalil sahih untuk kita berhusnuzan, untuk tidak berburuk sangka kepada orang yang sakaratul maut, yang susah mati baring kanan baring kiri, enggak mati-mati juga. 30 dah baca Yasin, enggak meninggal juga, enggak ada masalah. Kenapa? Lamanya dia sakarat akan menambah timbangan amalnya. Allah ingin dia kembali ke akhirat tanpa dosa. Allah bersihkan dia dengan penyakit berbulan-bulan. Allah bersihkan dia dengan sakaratul maut berhari-hari. Jadi ada masalah? Tidak ada masalah. Selagi kita dalam muslim yang baik, kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat dari masa sakitnya dan proses meninggalnya, karena hadis Nabi itu termasuk kebaikan yang menjadi amal baiknya. Hadis Kemudian qala hadatsana Bakar bin Khalaf Abu Bishr qala hadatsana Yahya bin Sa'id 'anil Muthanna bin Sa'id an Qatadah an Ibnu Buraidah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, seorang beriman, yamutu akan meninggal bi'arakil jabin, dengan keringat di dahinya. Orang beriman meninggal dengan keringat yang ada di dahinya. Maka ketika kita lihat orang sudah meninggal dunia, kemudian kita tutup matanya, lihat dahinya berkeringat, kita yakin dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Di mana tandanya? Dahinya berkeringat. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Rawh bin al-Faraj qala hadatsana Nasr bin Muhammad qala hadatsana Musa bin Kardamin an Muhammad bin Qais an Abi Buraidah an Sayyidina Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mata, kalau tanya panjang artinya kapan, kalau manya panjang artinya mati. Mata, kapan? Tanqati'u, terputus, ma'rifatul abdi, kenalnya seorang hamba, minan nasi, dari manusia. Paham maksudnya? Kenalnya hamba dari manusia? Kapan masanya, kapan waktunya seorang hamba tidak lagi mengenal suasana yang ada di sekitarnya. Badan terkujur, tubuh kujur, badan kujur, tubuh badan terbujur, kaku, belum lagi kaku, masih lentur dikit. Kemudian mulut dia masih bisa bergerak, mata masih masih terbuka, handai tolan ada di sekitar situ. Tapi orang mati itu dia enggak tahu siapa yang ada di kiri kanannya. Dia ada di alamnya sendiri. Sama dengan
lihat orang ngigau. Dia ngigau sedang tidur, kita ramai-ramai sekelilingnya, enggak tahu dia ada orang sekitar, dia sibuk dengan alamnya sendiri. Kapan hal itu terjadi? Kata Nabi, idza ayana, apabila dia telah menyaksikan sakaratil maut, apabila dia sudah nampak urusan barzakh, sudah nampak malaikat maut datang, pada saat itu dia tidak kenal lagi dengan alam sekitarnya. Maka enggak usah memperkenalkan diri waktu itu. Assalamualaikum, ini kawan kamu nih. Enggak usah perkenalan, dia enggak kenal kamu lagi. Dia sudah sibuk dengan alamnya melihat malaikat maut. Maka cukup dibisikkan aja telinganya, enggak usah perkenalan lagi. Dah habis masa perkenalan. Okey. Maka dalam kondisi yang genting seperti itu, kita tidak kenal dengan alam sekitar, syaitanlah yang menampakkan diri di kiri, di kanan. Kalau bukan husnul khatimah, anugerah dari Allah, sulit, Masya Allah, sulit untuk kita husnul khatimah dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi masih bisa mengenal manusia, masih sadar dikit-dikit saja, kalau kita enggak ingat Allah, bahaya. Dalam waras 75%, 80%, itu juga tidak ingat Allah, masalah. Hanya tersandung saja. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ketika sekarat mudah dia ingat Allah. Tapi ketika tersandung sedikit saja, macet ekonomi sedikit saja, enggak makan dalam satu hari saja, dia sudah mulai melupakan Allah. Kira-kira dalam kondisi sakarat itu dia ingat Allah enggak kira-kira? Kemarin aja dia lapar sehari, dia sudah lupakan Allah. Waktu sakarat dia bahkan lupa lagi. 6. Babu majah fi taghmidil mayyit. Bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang memejamkan mata orang mati, memejamkan mata orang yang meninggal dunia, menutupnya. Hadis wa bin qala hadatsana Ismail ibn Asad qala hadatsana Muawiyah ibn Amr qala hadatsana Abu Ishaq al-Fazzari an Khalid al-Hadza an Abi Kilabah an Qabis ibn Dhu'aib an Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu. Berkata Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dakhala, telah masuk, menjumpai, mengunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Sayyidina Abi Salamah radhiyallahu an yang sudah meninggal dunia. Wa qad syaqqa basaruh, sungguh masih terbuka matanya Sayyidina Abi Salamah. Waqad syaqqa basaru, sungguh masih terbuka matanya Sayyidina Abu Salamah. Fa'aghmadahu, maka memejamkan ia Nabi, menutupkan ia Nabi akannya mata. Tutup dengan tangan. Baca doa. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kalau sudah lama baru kita ingat, enggak bisa ditutup lagi, kembang lagi dia, maka kita cari botol parfum, kita letakkan di atas matanya, buka kacamatanya dulu. Itu. Satu lagi, cari botol cakapak. Ini lagi. Letakkan benda barat di sini. Nah, kalau terlambat, jangan lem Alteco antum cari, tak lem dikit, susah kali tutup mata dia, memang dari dulu bandel. Selesai semuanya. Boleh enggak? Haram mencemarkan kehormatan mayat.
Dan meletakkannya itu mikir-mikir dulu. Benda kecil. Di perutnya boleh 3 kilo beras atau tabung gas yang dibungkus baik-baik. Ini nutup mata antum pakai tabung gas juga. Apa itu? Matanya kebuka dari tadi. Saya cari tabung gas satu, itu batu penggilingan cabai satu. Haram. Benda kecil saja, botol parfum atau diikat dengan kain. Ikat dengan kain biasa rahang, mata nggak bisa diikat. 6. Latihan sekarang sana. Bakalan begitu semuanya nih. Tadani saya nutupin. Antum meninggal usia berapa dah? Pokoknya saya terlambat sedikit lah. Masih bisa nutupin. Rencana takdirnya kan nggak tahu kita. Ya 60-70 lah. Dan saya berapa itu? Nggak banyak juga kok. Kenapa mata itu terbuka? Itu bukan tanda buruk, tapi itu memang seluruh orang meninggal mata terbuka. Kata Nabi, sesungguhnya ruh apabila sudah dicabut mengiringi akannya oleh pandangan. Nah, ruh dicabut oleh malaikat, ditarik, dibawa ke atas, maka mata lihat dia. Kemana saya dibawa itu? Kemana saya dibawa? Masya Allah. Ini masalahnya perkara pasti, Mas. Pasti soalnya. Pasti mengalami. Itu anda bayangin Ismail. Ketika itu antum bagaimana? Nutup mata sendiri enggak? Siapa nutupin? Di mana? Kapan? Itu bahayanya. Kapannya itu yang bahayanya. Nutupin terserah siapa saja. Kapannya itu bahaya. Kalau 10 tahun lagi masih nyaman. Kalau besok pagi, Masya Allah. Besok pagi enggak jadi lah. Masih lama kok. Masih lama. Hadis. وبه قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزاح بن سويد عن حميد بن العرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن سيدنا شدد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza hadartum mautakum, apabila kalian menghadiri orang yang sudah mati di antara kalian. Mautakum dalam hadis-hadis yang kita baca tadi ada dua makna. Ada orang yang sedang sakaratil maut, ada orang yang sudah meninggal dunia. Itu perlu dipahami, ditempatkan pada makna masing-masing. Kalau di sini makna mautakum adalah orang yang sudah meninggal. Fa'aghmidul basar, maka tutuplah oleh kalian akan penglihatannya. Fa innal basara yatsba'ur ruh, maka sesungguhnya penglihatan mengikuti ruh. Wa qulu khaira, katakanlah yang baik-baik walaupun kita lihat keadaannya itu menunjukkan tidak baik, tapi tetap kita katakan yang baik-baik dengan pedoman hadis yang tadi. Apapun kesulitan yang dialami oleh seorang muslim ketika sakarat akan menjadi timbang amalnya. Fa innal malaikata tu'minu, maka sesungguhnya malaikat mengaminkan ala ma qala ahlul bait, apa saja yang dikatakan oleh penghuni rumah. Nah, majaa fi takbilil mayyit, bab yang diriwayatkan, bab hadis yang diriwayatkan tentang mencium mayat. Nah, mayat kalau sudah meninggal dunia, mau perpisahan sama anak, sama karib kerabat, lalu dicium, itu hukumnya bagaimana? Nah, pendapat orang kampung nih, sebelum tahu hadis, jangan sampai kena air mata. Itu satu pesannya. Yang kedua, dicium sebelum
dimandikan, tidak ada istilah batal wudu. Nah, tidak ada istilah batal wudu bagi mayat. Cium aja lah. Yang ketiga, harus ada hubungan mahramiyah. Jangan asal mayat dicium, tidak ada hubungan siapa-siapa. Itu siapanya? Ya, kawan sekelas saja. Nggak boleh. Nah, kalau kawan akrab baru boleh. Orang sembarang pun nggak boleh. Nggak ada hubungan apa-apa. Kita datang ke rumah seseorang melayat, lihat dia ada meninggal. Siapa itu? Tahu tak siapa meninggal? Kalau nggak tahu kenapa kamu cium? Nah, bukan setiap orang mati sunnah dicium, tidak. Nah, maka perlu ada arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. Nah, dari kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala beliau mengatakan qabbala, telah mencium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Utsman bin Maz'un. Kenapa beliau cium? Saudara sesusu beliau. Kalaulah sekiranya sunnah mencium orang meninggal dunia, maka Sayyidina Utsman bin Maz'un akan dicium oleh sahabat secara bergiliran. Letakkan di tempat yang tinggi. Penciuman dimulai pada Sayyidina Abu Bakar, berbaris, gerak. Nah, tapi kan tak ada Nabi buat begitu. Hanya Nabi yang mencium. Kenapa dicium? Karena hubungan saudara sesusu. Wa huwa mayyit, padahal Sayyidina Utsman bin Maz'un sudah meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, faka'anni, maka seolah-olah anzuru, aku melihat. Siapa aku? Sayyidatina Aisyah ila dumu'ihi, kepada air matanya. Siapa? Air matanya Sayyidina, Masya Allah, dia tidur atau mati? Rasulullah, masa air mata Sayyidina Utsman bin Maz'un dah meninggal, masa keluar air matanya? Itu biasanya mayat mati dalam keadaan itu tuh. Keadaan apa? Keadaan yang enggak kesampaian, maksudnya meninggal, hasratnya belum kesampaian. Lupa bahasanya, emang enggak penting kayaknya. Faka'ani, maka seolah-olah aku melihat kepada air matanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalir di atas dua pipinya Nabi. Berarti terjawablah pertanyaan masyarakat, enggak ada masalah air mata yang mencium mengenai mayat. Tidak ada masalah. Lihat hadisnya. Hadis berikutnya. وبه قال حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhum, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qabbala, ia mencium baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal dia Nabi sudah meninggal dunia. Babu majaa fi ghuslil mayyit, bab hadis-hadis yang diriwayatkan tentang memandikan mayat. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن سيدة أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. Berkata Sayyidatina Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita yang bertugas memandikan jenazah wanita Madinah. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Atiyah, dakhala alaina, telah masuk mengunjungi kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, padahal kami nughassilu,
kami sedang memandikan ibnatahu, putrinya Nabi, Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha, istri dari Sayyidina Utsman bin Affan. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsilnaha salasan, mandikan olehmu akannya Ummu Kulthum 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksara min dzalik atau lebih dari itu, in ra'aitunna dzalik, jika kalian melihat akan demikian. Apa maksud melihat demikian? Kalian menganggap itu penting untuk ditambah. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun sidir, daun bidara sekarang namanya. Daun sidir, daun bidara. Oke. Pertama di sini yang memandikan wanita adalah wanita. Poin pertama. Kemudian memandikan jenazah hitungannya ganjil, minimal 3 kali. Kalau merasa belum bersih jadi 5. Perlu kira-kira tambah jadi 7. Kemudian memandikannya pakai air dicampur dengan daun bidara. Kalau tempat kita nggak ada daun bidara, maka setiap daun-daunan yang berbau harum dan wangi, maka yang dipakai oleh orang kampung kita adalah daun jeruk purut sama asam kasturi, tambah bunga mawar. Oke. Wajalna, dan jadikanlah oleh kalian fil akhirah, pada mandi yang paling akhir, mandi yang ke-7 atau ke-9, akan kafur atau syai'an min kafur, sedikit dari kapur. Kafur di sini artinya kapur dari barus. Jangan salah pilih kapur barus. Kapur barus untuk ngusir kecoa dari pakaian. Jangan kapur barus WC. Nah, jadi kata pengalaman mayat itu bikin gatal-gatal. Itu pengalaman dari mayat kalau pakai kapur. Ini kapur barus memang kecil-kecil tuh. Nggak bisa diganti pakai kain yang lain. Apalagi kapur tulis. Wa idza faragtunna, maka apabila kalian telah selesai, fa'adhinnani, beritahukanlah oleh kalian kepadaku. Sudah selesai kasih tahu saya. Falamma faragna adhannahu, maka tak kala kami sudah selesai, kami beritahukan akannya Nabi, ya Rasulullah, sudah selesai pemandian Ummu Kulthum, tinggal pengafanan. Fa'alqa ilaina hakwatahu, maka memberikan ia Nabi kepada kami hakwah, sarungnya Nabi. Wa qala, Nabi berkata, ashirnaha iyahu, jadikan lapisan dalam oleh kalian akannya Ummu Kulthum, akannya sarung. Maka ulama istinbat di sini, ini maknanya tabarruk dengan pakaian orang soleh. Nah, kalau pakaian yang digunakan untuk tabarruk dipakai di mana? Di badan, di lapisan paling dalam. Di badan dipakai, di lapisan paling dalam, nyentuh ke kulit. Dan hal ini dibenarkan kembali oleh Rasulullah ketika satu orang sahabat meminta baju dari Nabi. Baju itu baru dikasih oleh wanita, baru saja dipakai Nabi, diminta lagi. Nabi masuk ke kamarnya, ganti dengan baju yang baru dilepaskan, sudah jelek tadi. Baru sebentar nyentuh kulit Nabi, kasihkan baju pakaian baru ni kepada sahabat itu. Sahabat yang lain pun pandangan sinis. Apa katanya? Apa kalian lihat? Kamu kira saya mau pakai baju ini? Saya mau jadikan untuk kafan saya. Didengar oleh Rasulullah. Apa Nabi bantah?
Tidak, berarti Nabi membenarkan tabarruk dengan pakaian orang soleh. Dalil pertama, Nabi berikan sarungnya untuk putrinya, pakaikan di lapisan paling dalam. Dalil kedua, sahabat meminta baju Nabi untuk tabarruk, dikatakan untuk saya jadikan kafan saya. Didengar oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi SAW. Lalu apa alasan kamu membantah tabarruk? Hoi, apa alasan kamu membantah tabarruk? Salafi. Terbantah kan? Agak aja iya. Kadang-kadang Rifki Salafi, kadang-kadang Ihsan, supaya maknanya itu ngerti. Walaupun nggak ada yang Salafi sini, tapi ada yang dituduh salah satu sebagai perwakilan. Itu bantah kan? Nggak jadi bantah. Terima kok, terima. Itu alhamdulillah. Dia sudah terima tabarruk, sudah tobat dari kesesatannya. Ya Karim. Maka kalau kita gunakan juga baju wasiat kepada anak-anak, kata Ihsan, nak, kalau saya mati, ini baju ayah nih, pakaikan kapan paling dalam, nih baju khatam kubro. Sempit bagian ini ya. Pada ayah tu kubro kecil, udah gemuk ini, robek aja jadiin sarung. Kemudian lapisan sorbannya ini baju umroh ayah. Kemudian kapan lagi kain haji ayah. Kemudian satunya lagi kain pemberian kawan ayah, Kiai Basar, Alim, Al-Alama, Safirullah. Jadi lengkap semua kafannya itu, semua sumbangan orang aja. Semua yang tabaruk aja. Satu lagi jangan lupa, kain yang ayah cuci di sumur Bali Songo. Udah cuci belum? Itu memang sasek lah itu. Kalau sampai tahap itu, tabaruknya memang sasek bahan lah itu. Maksudnya dicuci di air sumur itu juga bisa tabaruk. Tapi kalau orang-orang India, dia beli baju ihram, dia cuci dengan air zam-zam, kemudian disimpan. Itu nggak ada masalah. Tabaruk dengan apa saja, yang penting jangan syirik. Nah, ini dalil tabaruk. Hadis berikutnya. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdul Wahhab At-Thaqafi an Ayyub qala hadatsana Hafsah an Sayyidah Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha bimithli hadits Muhammad wa kana fi hadits Hafsah. Igsilnaha witra, mandikan olehmu akannya Ummu Kulthum, kata Nabi, witra ganjil. Wa kana fihi igsilnaha salasan aw khamsan. Terdapat dalam hadisnya Muhammad, mandikan oleh kalian akannya 3 atau 5. Wa kana fihi, terdapat juga dalam hadisnya Muhammad, ibda'u bimayaminiha, mulai oleh kalian dengan bagian kanannya Ummu Kulsum. Ini sunnah mandi, bagian kanan. Wa mawadi'il wudu'i minha, dan tempat wudu, tempat-tempat wudu, artinya anggota-anggota wudu darinya Ummu Kulsum. Wa kana fihi, dan juga terdapat di dalam hadis Muhammad, sesungguhnya Ummu Atiyah, hadis Muhammad saya bilang bukan hadis Nabi ya. Hadis Muhammad tahu? An Ummi Atiyah bimisli hadisi Muhammad. Wa kana fi hadisi Hafsah, masalah. Wa kana fi hadisi Hafsah, terdapat dalam hadis Sayyidatina Hafsah, iksilnaha witra. Wa kana fihi, terdapat juga pada hadis Sayyidatina Hafsah, iksilnaha salasan aw khamsan. Wa kana fihi, terdapat juga pada hadisnya Sayyidatina Hafsah, ibda'u bimayaminiha wa madi'il wudu' minha. Wa kana fihi, juga terdapat dalam hadisnya Sayyidatina Hafsah, sesungguhnya Sayyidatina Ummi Atiyah mengatakan, wa masyadnaha salasata qurun. Coba terjemahkan Yusuf. Wa masyadnaha, kata masyad.
Mistun masih toh. Kami sisir akannya salah satu kurun. Kami sisir selama 3 kurun, 300 tahun. Kapan dikuburkan? Berapa kurun? Kepang, mantap. Kami sisir akan Sayyidatina Ummu Kulsum selama 3 abad. Mana caranya itu? Ternyata kurun di sini bukan abad, kepang. Sisir rambutnya, kemudian buat 3 kepang, 1 ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke belakang. Itu kalau rambutnya lebat. Kalau rambutnya enggak lebat, 1 kepangan saja cukup. Jangan disanggul. Jangan disanggul. Apalagi disanggulnya sanggul jahiliyah, sini penuh onta. Enggak boleh. Enggak boleh membuat penampilan jenazah dengan penampilan yang dibenci oleh Allah. Jadi kalau wanita yang meninggal dunia, rambutnya bukan hanya disisir, tapi juga dianjurkan untuk dianyam. Oke, hadis. Bibi qala hadatsana Bishr bin Adam qala hadatsana Raf ibn Ubadah an ibn Jurayj an Habib bin Abi Thabit an Asim bin Dhamrah an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada saya oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, la tubriz fakhidhak. Jangan kamu singkapkan pahamu. Jangan kamu buka pahamu. Pakai basahan di bawah lutut dan di atas lutut. Wala tanzur ila fakhidhi hayyin wala mayyit. Jangan kamu melihat ke paha orang hidup dan ke paha orang meninggal. Di ujung ini yang ditempatkan di sini oleh Imam Ibnu Majah, berarti dalam memandikan jenazah jangan sampai tersingkap pahanya. Kalau mau digosok itu di balik kain. Kalau mau disingkap jangan sampai tersingkap lebih di atas lutut. Bagi mayat, laki-laki dan perempuan. Perempuan juga begitu. Karena yang memandikan juga perempuan. Aurat perempuan yang perempuan antara pusar dan lutut. Aurat laki-laki dan laki. Kalau sekiranya jenazah perempuan yang menikah oleh perempuan, tidak ada masalah. Tutup di bawah pusar, di atas lutut. Di bawah lutut, di atas pusar. Kalau semuanya perempuan. Tapi kalau laki-laki yang mahram memandikan, auratnya juga begitu, tapi sebaiknya ditutup semuanya. Itu adab. Wajibnya adalah di atas pusar, di bawah lutut. Hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Musaffar al-Himsi qala hadatsana Baqiyah bin al-Walid an Mubashshir bin Ubaid an Zaid bin Aslam an Abdullah bin an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwasil, lamnya lam amar, hendaklah yang memandikan mautakum, akan orang-orang mati di antara kalian, al-ma'munun, oleh orang-orang yang dipercaya, orang yang bisa tutup mulut, orang yang bisa menjaga amanah. Karena ketika memandikan tersebut ada tempat-tempat yang jenazah selama ini sembunyikan, enggak mau kasih tahu sama orang lain. Baik perkara yang terjadi dalam fisik
maupun yang terjadi dalam kondisi memandikan, seperti sedang memandikan tercium bau busuk, sedang dimandikan susah untuk dimandikan, ketika dimandikan ditekan terus setengah jam enggak habis-habis, begitu aja banyaknya keluar si perutnya, tekan keluar, udahlah berhenti tekan, ketekan lagi keluar lagi, akhirnya 1 jam buang air besar aja di mayatnya. Diceritakan boleh? Enggak boleh. Ketika dimandikan ada di lehernya misalnya tanda, tato, enggak boleh ceritakan. Selama ini kita tahu dia enggak pakai tato, tapi ada tato tersembunyi yang dia tutup. Itu juga tidak boleh diceritakan. Baik kejadian fisik, kekurangan fisik, atau kekurangan kejadian yang luar daripada kemampuan kita. Orang yang memandikan jenazah tidak boleh menceritakannya, tapi kalau perkara baik ceritakanlah. Ketika dimandikan kami seperti mandikan orang tidur, tercium bau wangi, bahkan ketika kami tekan itu pun wangi kayak parfum bunyi. Itu bagus ceritakan. Ketika melihat ternyata emas batang keluar, itu kan fadilah-fadilahnya itu kan. Nah, itu boleh, tapi yang jelek jangan. Maka Nabi perintahkan yang memandikan itu ada orang yang terpercaya. 2 hadis terakhir. Wabi qala hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Abdurrahman al-Muharibi qala hadatsana Abd bin Katsir an Amr bin Khalid an Habib bin Abi Thabit an Asim bin Damrah an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, motivasi pahala orang yang menyelenggarakan jenazah. Man ghassala mayyitan, siapa saja yang memandikan mayat, wa kaffanahu, dan dia mengkafaninya, wa hannatahu, dan dia menaburkan wangi-wangian akannya mayat, artinya ke dalam kafannya. Hannata, menaburkan wangi-wangian. Wa hamalahu, dan dia memikulnya. Wa shalla alaihi, dan dia salat di atasnya. Walam yufsi alaihi maro'a, dan dia tidak menyebarkan di atasnya mayat, artinya kekurangan apa saja yang dia lihat. Kharaja min khati'atih, maka orang itu keluar dari kesalahannya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis. Wabi qala hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib qala hadatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar an Suhail bin Abi Salih an abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil, siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Sunnah setelah memandikan mayat untuk mandi kembali, bukan untuk khurafat yang dibicarakan di kampung supaya enggak capek, supaya enggak mimpi buruk, bukan itu. Tapi takut pakaian yang memandikan itu terkena najis dalam mandi, maka dia ganti pakaian, kemudian dia mandi bersih supaya tidak terkena najis atau khawatir terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.